wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi S1 Keperawatan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang penyakit listriknya. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu apakah pernah mendengar dan tahu apa itu penyakit listriknya? Baik, mungkin ada beberapa materi juga di sini yang akan menjelaskan tentang penyakit listriknya tersebut. Sebelumnya materi listriknya ini sudah di-share ya oleh kami di grup, boleh dilihat, boleh cek. Mungkin untuk memanfaatkan waktu juga langsung saja kepada materi pertama pada Pak Mudul lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Pak Ani, Ketua Adi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Izin untuk memaparkan materi tentang dislipidemia. Kita masuk ke definisi. Dislipidemia atau bisa disebut aritmia adalah perubahan pada frekuensi dan irama jantung yang disebabkan oleh konduksi elektrolit abnormal atau otomatis. Aritmia timbul akibat perubahan elektrofisiologi sel-sel miokardium. Perubahan elektrofisiologi ini bermanifestasi sebagai perubahan untuk potensial aksi, yaitu rekaman grafik aktivitas listrik sel. Dengan garis besar, aritmia atau dislipidemia itu adalah perubahan irama jantung. Kita masuk ke etiologi. Yang pertama ada peradangan jantung, yang kedua ada gangguan sirkulasi koroner, yang ketiga ada karena obat, yang keempat ada gangguan keseimbangan elektrolit, yang kelima ada gangguan pada pengaturan susunan saraf otonom yang mempengaruhi kerja dan irama jantung, yang keenam ada gangguan psikoneurotik dan susunan saraf pusat, yang ketujuh ada gangguan metabolik, yang kedelapan ada gangguan endokrin, yang kesembilan ada gangguan irama jantung karena kardiomiopati, yang ke-10 ada gangguan irama jantung karena penyakit degenerasi. Kita masuk ke patofisiologi. Patofisiologi dislipidemia secara gangguan ini menyebabkan impuls listrik jantung menjadi tidak teratur, baik karena otomatisasi abnormal, after depolarization, blok konduksi, atau fenomena rentry, sehingga denyut jantung menjadi terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Jadi awal mula dislipidemia adalah adanya kerusakan atau gangguan pada sistem pembentukan dan penghantaran impuls listrik jantung yang dipicu oleh sebagai faktor medis, metabolik, dan gaya hidup. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk itu pada klasifikasi yang pertama ada dislipidemia nodus sinus, berarti hati sinus, hati. Untuk yang kedua ada dislipidemia atrium, saturasi prematur atrium, ketika atrium beroksimal, floater atrium, dan ketiga dislipidemia vertikal, saturasi prematur vertikal, ketika ventricular fibrillasi. Untuk manifestasi klinis itu perubahan tekanan darah nanti mungkin tidak teratur, nanti bunyi jantung irama tak teratur, bunyi ekstra dan menurun, kulit pucat, sianosis, berkeringat, edema, urin menurun, gula surat jantung menurun berat, lalu ada simpol, pusing, berdenyut, sakit kepala, disorientasi, bingung, tertariki, perubahan pupil, nyeri dada ringan sampai berat. Dapat hilang atau tidak dengan obat antihiastina, bisa napas pendek, batuk, perubahan kecepatan kedalaman pernapasan, bunyi napas tambahan, mungkin ada menunjukkan komplikasi pernapasan seperti pada jantung kiri atau fenomena tromboembolik pulmoner, hemofisis, demam, kemerahan kulit, ada reaksi obat, inflamasi, eritema, edema, trombosis superficial, hilang tonus otot atau kekuatan. Lalu ada pengajar untuk pengajian primer, jadi mulai dari airway, breathing dan circulation. Lalu pengajian sekunder yaitu ada dua utama, riwayat penyakit dan pengajian fisik. Untuk
pemeriksaan penunjangnya yaitu bisa melakukan EKG, monitor Holter atau gambaran EKG berubahnya, foto dada, scan indera miokardia, tes stres latihan, elektronik, pemeriksaan obat, pemeriksaan tiroid, IQ, sedimentasi dan dioksimetri. Untuk penata laksanaannya itu obat anti aritmia merupakan terapi utama yang untuk mengendalikan dan mencegah aritmia. Obat ini dibagi menjadi beberapa kelas seperti sodium channel blocker atau kelas 1, beta blocker kelas 2, kalsium channel blocker kelas 4 dan lain-lain. Untuk terapi mekanik yaitu ada kardioversi, defibrilasi, defibrilator kardioverter implantable, dan terapi pacemaker. Saya akan menjelaskan tentang diagnosa keperawatan. Yang pertama ada risiko tinggi terhadap penurunan serat jantung berhubungan dengan gangguan kondisi elektrolyta, menurunnya kontraksi immunokardinal, kurang pengetahuan tentang penyebab atau kondisi pengobatan, berhubungan dengan kurang informasi, salah pengertian kondisi medis, kebutuhan terapi, tidak mengenal sumber informasi kurang menguat. Lalu ada nyeri berhubungan dengan iskemia jaringan. Lalu ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan atau kelelahan. Lalu ada resiko terhadap perubahan berfungsi jaringan berhubungan dengan inadequate supply oksigen ke jaringan. Lalu kesimpulannya, gangguan irama jantung atau distremia merupakan komplikasi yang sering terjadi pada infeksi miokardium. Aritermia atau distremia adalah perubahan dan pada perfungsi dan irama jantung dan disebabkan oleh konduksi elektrolit abnormal atau otomatis. Distremia atau aritermia timbul akibat perubahan elektrofisiologi sel-sel miokardium. Perubahan elektrofisiologi ini bermanifestasi sebagai perubahan bentuk potensi aksi, yaitu rekam grafik aktivitas listrik sel. Gangguan irama jantung tidak hanya sebatas pada irregular denyut jantung, tapi juga termasuk gangguan kecepatan denyut dan kontraksi. Ini ada fakultas kesehatan, fakultas FK, dan fakultas teknik. Kalau prodinya apa aja, Kak? Prodi pada S1 ilmu keperawatan itu ada S1 ilmu keperawatan, S3 keperawatan, S1 kebidanan, dan S3 kebidanan. Lalu pada fakultas teknik, yang pertama ada teknik mesin, lingkungan, tambang, dan elektro. Pada fakultas FK, yang pertama ada BK, PGSD, PG PAUD, Sentra, dan PTI. Gimana kan cara masuk tuntas? Nanti kalian patengin aja di IG PMB Untas yang ada di atas ini. Baik, untuk teman-teman jangan lupa masuk ke Untas ya, karena Untas cerdas, Berkualitas, dari lokal